Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu transformasi di era digital bersama dengan Pak Bugi selaku Kepala RRI Stasiun Bengkulu. Pak Bugi, tadi kan kita udah bahas ya kalau misalnya sekarang tuh di perkembangan zaman digitalisasi ini semua bisa diakses kan ya. Tapi kalau radio sendiri bagaimana Pak cara menjaga ekstensinya sampai dengan saat ini? Ya itu tadi, kita berusaha mengikuti multi platform. Ya, jadi kita bersiaran juga ya di kanal-kanal seperti ini kan. Kita buat aplikasi, kita buka di medsos. Ya karena itu harus adaptasi seperti itu. Kalau kita ini ada penelitian. Itu yang murni mendengarkan radio dari jumlah seluruhnya yang dia main game, medsos apa, itu tidak sampai 1 jam sekarang ini. Dari penelitian ya, hanya sekitar 47 menit apa gitu loh. Coba bayangkan kalau kita nggak bertahan beradaptasi, makin lama ini kan makin akan hilang dong. Sekarang tahunnya 47, besok mungkin cuma 5 menit. Itu pun mungkin nggak sengaja gitu kan. Iya. Jadi ya mau nggak mau kita pola siaran kita tetap hanya kanalnya saja, distribusinya yang kita harus adaptasi ya, kita sesuaikan. Kita masuk ke medsos, kita masuk aplikasi, dan juga diperbanyak programnya mungkin Pak. Iya, program tentu disesuaikan ya, walaupun tetapnya sama lah, kita ada aturan-aturan yang membatasi, kita nggak bisa ya seperti kanal-kanal yang Mbak Agnes tahulah gitu kan. Kan nggak bisa juga kita seperti itu. Iya benar, karena kan untuk mendengar radio itu kadang kan kita pada saat macet di jalan, terus juga sembari masak di rumah gitu kan. Sekarang tuh sudah banyak juga masyarakat yang memang mendengarkan radio sebenarnya ya Bapak ya. Betul, tapi sekarang mereka lewat aplikasi. Iya, lewat aplikasi tadi, karena sudah digital ya Pak ya. Tapi kalau untuk karyawannya sendiri Pak, untuk peralihan dari transformasi ke digital ini kan tentu beberapa karyawan kan masih harus melek digital ya Pak ya. Itu kenapa mungkin kebijakan sekarang itu lebih dimilenialkan ya. Jadi usianya, karena banyak sih cerita lucu Mbak. Karena kebetulan ketika saya masih di teknik murni ya, di teknologi murni di kantor itu, saya masuk tim peralihan itu Mbak, dari konvensional ke itu banyak cerita lucu, terutama yang angkatan, ya saya bilang angkatan saya lah, atau malah di atas saya. Iya. Jadi ada satu cerita dulu itu, mungkin reporter ya Mbak, itu biasa mereka pakai mesin tik Mbak. Iya. Itu sekitar tahun 2000 ya, pertama-tama mulai gencar-gencarnya inilah. Itu kita adakan pelatihan Mbak, peralihan reporter dari mesin tik itu ke ini PC, ke laptop, ke PC kan. Banyak cerita yang lucu ya. Satu sisi psikologis. Waktu itu kan saya masih muda lah ya, usia saya masih berapa ketika jadi tim peralihan itu kan. Jadi yang diajar ini kan di atas saya Mbak. Mereka selalu bilang, ini anak kecil datang bikin repot gitu. Udah kecil repot lagi ya. Tuh, yang kedua, mereka ada khasnya reporter radio ya. Itu ngetik nih, mesin tik itu kalau di ujung kan bunyi ting. Baru dia balik kasih balik ini kan, rollnya itu. Dia ngetik Mbak di komputer sampai beberapa menit nggak bunyi ting, jadi dia bablas terus gitu kan. Kita ini apa gitu kan. Dia bilang, wah saya nggak bisa deh Pak, feel saya nggak dapet katanya. Karena nggak ada tingnya. Nggak ada tingnya. Gimana nih Pak katanya supaya komputer ini bunyi ting? Mbak mau bagaimana kalau jadi instruktur coba? Ya bingung juga kan udah beda sistemnya gitu. Betul. Itu salah satu contoh tidak mudah untuk itu, karena itu tadi bukan perangkatnya, bukan teknologinya. Kalau tadi jalan perilakunya, pemahaman dan kemauan mau menyerap itu atau tidak. Kalau untuk generasi sekarang nggak ada masalah Mbak. Ini yang sisa-sisa zaman Belanda ini loh, yang masih kadang-kadang ada sedikit resistensi untuk masuk ke teknologi yang lebih agak susah ya untuk menerima teknologi ini. Iya, betul. Kalau misalnya karyawan yang masih buta digital gimana tuh Pak?
dikasih pelatihan ya Bapak ya? Oh iya, Mm-mm. pelatihan dan seininya aja. Sekarang yang penting sedapatnya lah gitu loh, sepahamnya. Karena usia kan pasti ada regenerasi toh. Iya. Yang kita kejar generasinya sekarang. Karena kalau dipaksakan juga nanti hasilnya tidak maksimal. Lebih baik kita regenerasi aja gitu. Oke, berarti benar-benar dibina bagi masyarakat yang memang orang-orang yang masih ini ya, umurnya masih remaja gitu kan. Belum lagi kalau misalnya yang tua-tua gimana tuh? Gimana? Kalau misalnya nggak mau menerima digitalisasi. Kan masih ada bagian yang nggak digital ya, Mbak. Lupa, saya nggak bisa hanya digital. Ya sudah, pilih aja bagian yang nggak digital. Karena ya gimana kita ke depan ini kan kita harus institusi ya yang kita bawa ya, bukan personal. Itu tadi makanya di awal saya bilang ada juga e-leadership itu. Sekarang kepemimpinan itu nggak perlu dia tuh paham 100% teknologinya, teknisnya nggak perlu. Tapi paling tidak dia mengerti navigasinya, arahnya transformasi digital ini apa. Kalau untuk radio seperti apa, kalau untuk televisi seperti apa. Itu aja sebenarnya. Itu salah satu yang nggak usah juga dia kalau dipaksakan seusia saya harus paham dengan sisi teknisnya berat juga gitu. Iya benar-benar. Tapi dari segi pendengar sendiri Pak, dengan peralihan dari radio ya di digital ini dengan adanya platform-platform media sosial ya sudah mulai menampilkan orang-orang yang siaran di balik layar, itu tanggapan masyarakat sendiri gimana Pak? Bagus sih. Bagus ya? Bagus karena gini, kelebihannya itu juga kan bisa diulang ya tanpa minta dari stasiunnya. Iya. Ya kayak kita nih, saya nggak lupa nonton nih, misalnya pas jam sekarang nih, saya bisa dengan gampang cari itu, saya putar sendiri kan. Nah, itu yang membuat mereka lebih ini, tinggal konten kita kan, konten kita yang harus bisa lebih menarik perhatian. Karena kan saya kalau ya karena apa ya posisi saya, jadi saya mau nggak mau harus lihat IG, lihat TikTok, lihat apa. Itu di TikTok aja kalau malam tuh ada radio loh ya, radio live gitu ya, coba bayangin. Oke, bisa dong kerjasama nggak sih? Bisa-bisa aja sih, cuma itu tadi ada sisi-sisi yang kita harus pahami bersama gitu loh. Iya ya. Tapi konten yang sekarang paling banyak diminati itu dari segi apa sih Pak? Gosip lah. Gosip, entertain berarti ya. Kalau di radio sendiri berarti ada programnya? Ada lah, kayak gitu. Tapi kan ya itu tadi gitu lah. Ada sisi yang harus kita pahami gitu loh. Tetap ada karena mau nggak mau itu udah berjalan sih, ya kan. Musik juga oke, tapi kayaknya sekarang orang lebih senang itu tadi. Gibah kalau saya bilang. Iya sih, bukan cuma sebenarnya di media aja, tapi di masyarakat pun sebenarnya sudah jadi tradisi ya begitu ya. Tapi kalau Bapak sendiri sebagai kepala stasiun melihat transformasi di era digital ini, bagi karyawannya tantangannya apa sih Pak? Untuk karyawan-karyawannya sendiri di media penyiaran ya? Ya itu tadi, mereka harus mau ini ya, mau berubah untuk mau adaptasi dengan teknologi. Karena ada orang yang nggak mau, udah males gitu loh. Terus kalau yang nggak mau gimana Pak? Ya itu tadi, kita masih punya tempat yang belum digitalisasi gitu. Tapi seharusnya kan semuanya juga harus bisa menerima digital kan Pak ya? Ya harus, karena itu penting. Makanya itu tadi di kami itu diarahkan bahwa leadership itu yang penting kita harus bisa menavigasikan, dia suka dia nggak suka, tapi dia harus terima gitu loh, bahwa kedepannya mau gimana. Iya. Ya, tapi kan? juga harus diberi edukasi, dan kalau misalnya pentingnya kita sudah beralih ke digital ini gimana sih bagi penyiaran kita gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk kehidupan pribadi mereka juga banyak untungnya Iya. kok. Kayak pandemi kemarin mereka bisa siaran dari rumah. Ya kan, kalau nggak ada teknologi. Berarti kemarin sempat pernah siaran dari rumah waktu pandemi? Waktu itu saya belum di Bengkulu, saya di Sorong, iya. Pernah kayak gitu ya Pak Iya. ya. Oke deh, nanti bakal cerita ya Pak ya. Kita akan jadi senang, akan kita bahas lagi terkait dengan topik kita, yaitu transformasi di era digital. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.